Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Indrianti, NPM 193516516037, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjawab UTS Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. 1A. Teori penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi hubungan yang intim. Contohnya, kita mengetahui pengalaman-pengalaman buruk yang ia miliki yang sangat sulit untuk diceritakan kepada orang lain, maka bisa dikatakan hubungan ini cukup dalam. B. Pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Contohnya, dia menyukur rambut model undercut, lalu orang bilang dia mirip Cristiano Ronaldo. Pandangan orang bahwa dia mirip Cristiano Ronaldo diinterpretasi sebagai sanjungan, sehingga esoknya dia cenderung akan tampil dengan model rambut undercut lagi. C. Dialektika interpersonal merupakan salah satu teori komunikasi yang berada pada level komunikasi antar pribadi dan secara garis besar membahas mengenai pengembangan hubungan. Contohnya, hubungan antara pengacara dan kliennya itu Farhad Abbas dan Regina. Hubungan mereka bisa dibilang tidak biasa karena mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Hubungan mereka terjalin karena awalnya hubungan sebagai antara pengacara dan juru bicara. D. Teori interpersonal deception merupakan teori yang sangat berguna bagi seseorang yang mencoba melakukan muslihat atau bagi seorang akan melakukan muslihat kepada orang lain. Contohnya, berita seorang aktivis perempuan tua bernama Sukiyam yang diduga dipukuli oleh sejumlah manusia tidak beradab dan di luar batas nalar kemanusiaan. Wajahnya lebam, bonyok. Singkat cerita, dengan isak tangis Sukiyam menggelar jumpa pers kepada media bahwa ia mengakui dia berbohong dan meminta maaf kepada publik, termasuk tokoh yang kena tipu. E. Teori pengurangan ketidakpastian adalah alat untuk mengurangi ketidakpastian, terutama bagi orang yang baru berkenal dan belum saling mengenal satu sama lain atau masih dianggap orang asing. Sehingga saat ketidakpastian itu berkurang, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk mengembang hubungan interpersonal. Contohnya, ketika dua orang yang tidak saling mengenal bertemu dan terlibat percakapan, maka mereka akan berupaya untuk mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan prediktabilitas, yaitu kemampuan membuat pikiran terhadap pihak lainnya. Untuk meningkatkan prediktabilitas, maka seorang perlu mencari informasi dengan bertanya kepada orang yang baru dikenalnya itu. Semakin banyak interaksi yang terjadi, ketidakpastian semakin berkurang. 2. Faktor penghambat komunikasi antara budaya dan pribadi. Persangka adalah sebuah sikap biasanya bersifat negatif yang ditunjukkan bagi anggota-anggota berupa kelompok yang berdasarkan pada anggota dalam kelompok. Contohnya, konflik langsung antar kelompok. B. Diskriminasi adalah perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Merasa tidak nyaman jika duduk di samping target prasangka menunjukkan bahwa seseorang memiliki prasangka. Namun jika memutuskan untuk pindah tempat duduk untuk menjauhi target prasangka, maka disebut diskriminasi. Contohnya, diskriminasi terhadap kelompok homoseksual. 2. Diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik. Contohnya lagi, orang-orang yang dari budaya berbeda mendiami realitas sensori yang berbeda pula. Mereka melihat, mendengar, dan merasakan hanya pada apa yang dianggap bermakna bagi mereka. Cara solusinya itu memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalannya dengan baik. Memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. Menggunakan pendekatan komunikasi berpusat pada penerima pesan. Menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif.
Sekian dari jawaban saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.